Oke, baik. Sudah mulai lagi, kita start lagi. Ya, jadi ini deskripsi kelas kita. Dan untuk membantu kalian, selain um, kalian mempelajari dan mengikuti apa yang ada di dalam kelas, ya, ada buku-buku yang bisa kalian pakai juga. Dan ini semua buku-buku yang saya rekomendasikan, ada cukup banyak yang bisa kalian baca. Salah satu yang paling bagus adalah Grace, Faith, and Free Will oleh Robert P. Cirilli. What Love Is This oleh Dave Hunt, ya. The Other Side of Calvinism oleh Lawrence Vance, Against Calvinism oleh Roger Olson, Why I'm Not a Calvinist oleh Jerry L. Walls. Untuk melihat ini lebih jelas, saya bisa kasih lihat sebentar. Saya share screen dulu deh. Oke, jadi ini salah satu contoh bukunya, Grace, Faith, and Free Will oleh Robert P. Cirilli, dan buku ini ada di perpustakaan Grafe. Kalau Anda tinggal di Gits, ya, Anda bisa membacanya di perpustakaan. Dan kalau Anda ingin memilikinya, misalnya tidak ada di Grafe, atau Anda ingin memilikinya secara pribadi, Anda bisa beli di Amazon atau di Book Depository. Saya dapatkan Book Depository sekarang lebih murah daripada di Amazon, ya. Karena ini saya bandingkan. Ini Amazon harganya $17.26. Anda perhatikan di sini. $17 ya. $17. Tapi dia belum termasuk shipping. Shippingnya, ongkos kirimnya $23. Wow, lebih mahal shipping daripada bukunya. Memang ya. Jadi kalau beli buku dari Amerika atau dari luar negeri, seringkali memang lebih mahal ongkos kirimnya. Oke, jadi total jadi $40. $40 kalau dikurskan sekarang berapa? 14.000 ya. Itu berapa jadi ya? 560-an ribu. Kira-kira bisa jadi 600.000, hampir 600.000 ya. Jadi Book Depository lebih murah, hampir setengah harga, 335.000. Oke, kemudian ada lain-lain lagi. What Love Is This? Ini rata-rata semua ada di perpustakaan Grafe. What Love Is This? Ya, jadi kalau si P. Cirilli itu dari gereja ini, Free Will Baptist yang tadi ini. Ya, jadi penulisnya adalah Robert P. Cirilli. P. Cirilli adalah seorang teolog dari kelompok yang disebut Free Will Baptist. Jadi Baptis yang menekankan free will, menekankan kehendak bebas. Dan Dave Hunt ini beda lagi. Dave Hunt ini dia sudah meninggal ya. Dave Hunt, P. Cirilli masih hidup. Dave Hunt sudah meninggal beberapa tahun lalu. Dia banyak sekali menulis buku-buku tentang topik-topik kontroversial. Misalnya dia ada menulis buku tentang wanita yang menunggang binatang di Wahyu 17, dan dia menarik kaitannya dengan gereja Katolik misalnya, gitu ya. Kemudian dia ada menulis buku-buku macam-macam. Ya, nah, dia ada debat juga, debat Calvinis. Tapi What Love Is This? Ternyata What Love Is This, dia mengambil pendekatan bahwa doktrin Calvinisme itu mengacaukan kasih Allah, gitu ya, mengacaukan dan mengaburkan kasih Allah. Oke, itu salah satu contoh. The Other Side of Calvinism. Nah, ini bukunya kebetulan ada di depan saya. Ini buku yang tebal ya. Wow, tebal, lumayan tebal.
Ini The Other Side of Calvinism. Ini buku oleh Vance dan ya, buku ini tebal sekali, jadi dia banyak sekali ini referensi-referensi. Ya, tapi salah satu kelemahannya mungkin justru karena tebal itu juga gitu. Karena tebal, jadi bagi yang tidak begitu termotivasi, dia membaca mungkin merasa kepanjangan gitu. Tapi dia banyak sekali referensi-referensi. Ini salah satu buku yang bisa dibaca juga. Against Calvinism oleh Roger Olson. Ini kayaknya saya juga ada di depan saya. Coba saya ambil dulu sebentar ya. Oke, jadi ini bukunya. Ini buku tidak terlalu tebal, tapi ini juga buku yang bagus ya. Against Calvinism. Roger Olson adalah seorang yang memang mengaku diri Arminian. Jadi ini ditulis oleh seorang yang memang mengaku diri Arminian. Ya. Mengapa dia tidak menjadi seorang Calvinis gitu. Apalagi kemudian Inside the Tulip. Oke, ada Debating Calvinism. Kalau Anda ingin melihat debat ya, debat Calvinisme, ada beberapa format. Satu bisa format video. Kalau format video Anda bisa melihat debat saya dengan Bapak Muriwali. Nama lengkapnya apa ya? Muriwali MYM biasanya sebut. Itu ada di YouTube Grafe. Dan itu debat ini ya, debat secara lewat YouTube gitu, tapi sebenarnya waktunya sangat singkat itu, jadi banyak hal yang tidak terlalu banyak dibahas sebenarnya ya. Tetapi kalau Anda ingin debat yang debat yang buku ya, karena debat buku itu lebih lebih karena itu sudah di buku, jadi bukan mengandalkan misalnya siapa bisa bicara lebih cepat atau siapa yang lebih galak gitu kan. Kadang-kadang kalau debat secara tatap muka itu tergantung ini juga kepribadian orang gitu. Ada yang galak gitu, ada yang marah-marah dan lain sebagainya. Tapi kalau debat di buku tentunya tidak ya. Jadi itu ada ini salah satunya Debating Calvinism. Nah, ini dia oleh Dave Hunt. Nah, ini didebatkan oleh dua orang. Tadi Dave Hunt sudah kita bahas ya. Kemudian dari sisi Calvinis adalah James White. James White adalah seorang apologet Calvinis. Dia banyak debat di mana-mana mengenai berbagai hal. Jadi Dave Hunt dan James White di sini. Ini juga buku ini ada di Grafe. Ini sangat menarik ya. Jadi karena kalau kita baca buku-buku yang lain kan hanya dari sisi misalnya anti Calvinis, atau kita baca buku Calvinis, berarti itu dari sudut pandang Calvinis. Tapi kalau baca buku ini, baik dari non Calvinis maupun Calvinis, itu keduanya memaparkan posisinya. Jadi ya itu sangat bagus sekali. Oke. Ya, The Dark Side of Calvinism. Ada beberapa buku yang saya baru-baru ini saya beli juga, baru-baru ini saya dapat yang mungkin belum masuk ke daftar ini. Ini salah satunya yaitu Free Will Revisited. Ini oleh PC Riley. Tadi nama PC Riley sudah muncul. Buku ini tidak terlalu tebal,
Ya, jadi dia berfokus ke masalah kehendak bebas. Ya, jadi apakah manusia punya kehendak bebas? Kemudian ada ini juga buku. Buku ini tidak dicetak lagi, jadi saya beli second ya. Beli second tapi dari lumayan lama juga shippingnya waktu itu, yaitu Calvinistic Paths Retraced di sini. Jadi uniknya buku ini adalah dia menelusuri efek-efek dari Calvinisme gitu, di berbagai gereja. Ya, salah satu yang menjadi fokus dia adalah di gereja Baptis juga gitu. Jadi dia ada menelusuri bagaimana doktrin Calvinisme yang terlalu berlebihan dampaknya pada penginjilan ya secara real, misalnya di gereja-gereja tertentu ya. Jadi itu semua merupakan sesuatu yang sangat menarik, nanti akan saya bahas sedikit juga. Oke, ya, Muriwali Yanto Matalu benar ya, dari Tantio bilang di sini, dan itu terjadi baru tahun lalu, jadi belum terlalu lama gitu ya. Oke, objektifnya apa? Objektifnya mahasiswa yang mengikuti kelas ini diharapkan akan menguasai topik Calvinisme. Ya, tahu latar belakang sejarahnya, juga poin-poin pengajarannya. Lebih penting lagi, mahasiswa tahu kesalahan-kesalahan dalam Calvinisme dan apa konsep yang benar yang sesuai dengan Alkitab. Jadi, kita bukan hanya ingin mencari kesalahan sebenarnya. Ya, bukan itu tujuannya, tapi tujuannya adalah untuk mengetahui apa yang Alkitab ajarkan dan kemudian membandingkan Calvinisme dengan apa yang Alkitab ajarkan. Jadi, sangat penting untuk memahami apa yang benar, konsep yang benar, apa yang Alkitab ajarkan mengenai misalnya doktrin pemilihan, ya, kehendak bebas dan lain sebagainya, kedaulatan Tuhan. Ya. Dia juga tahu dampak negatif Calvinisme terhadap Kristenan, dan mahasiswa juga belajar untuk melakukan riset dan menuangkan hasil belajar dalam bentuk karya tulis. Oke, ini adalah pembagian penilaian kita. Mid test 30%, final 30%, laporan baca 10%, karya tulis 20%, kuis atau tugas-tugas saya 10%. Biasanya kalau kelas fisik kita ada kuis-kuis tertentu, terutama di awal-awal, tapi karena ini online, kadang-kadang susah juga kuis ya. Walaupun ada sih sebenarnya di ini Big Blue Button ini kuis ya, tapi nanti kita lihat deh. Tapi kalau tidak ada, nanti 10% ini masuk kembali ke mid dan final menjadi 35 dan 35. Oke, dan ya, jadi laporan baca dan karya tulis lumayan besar, 30% digabung. Tapi kalau nilai mid dan final tidak lebih dari 50, maka ini semua tidak akan berlaku ya. Oke. Dan ini karya-karya tulis yang bisa dipilih. Konsep kemahatauan Allah yang alkitabiah, kesalahan Calvinis memahami pemilihan, konsep prevenient grace, membantah argumen Calvinis tentang limited atonement dan dampak negatif penerapan Calvinisme secara konsisten. Dan mahasiswa S1 dituntut untuk membaca 300 halaman, mahasiswa S2 minimal 400 halaman. Oke, dan ini kalender tugas yang bisa dilihat di sini. Mid test kita kira-kira 15 Maret 2021. Oke, dan tadi ada yang bertanya siapa itu ya? Immanuel, ya, Joshua bertanya, buku yang direkomendasikan semuanya berbahasa Inggris. Ya, begitu. Memang seperti itu, gitu ya. Jadi karena jarang sekali ada buku yang membahas Calvinisme dalam bahasa Indonesia dari sudut pandang yang non Calvinis yang bermutu gitu. Tidak banyak gitu ya, tidak banyak.
Sebenarnya saya sedang dalam proses mencoba menulis buku seperti itu, cuma belum jadi gitu karena setiap kali kita mulai lalu ini ya eh, belum belum lama ini sudah agak ini. Kenapa webcam saya hilang? Jadi saya sedang mencoba menulis buku tentang Calvinisme, tapi belum 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 selesai, tentunya masih agak jauh ya, baru baru awal-awal begitu. Walaupun saya banyak ide dan banyak yang sudah bisa dituliskan, tapi menulis buku itu agak beda dengan bicara. Ya, kalau bicara itu ya kita bicara bicara bicara, tapi kalau buku itu dia harus dipadatkan. Nah, dipadatkannya ini yang susah gitu. Jadi apa yang sudah kita ada di benak kita harus dipadatkan dalam bentuk kalimat yang padat, ya, yang padat dan menarik gitu kan. Um, tapi kalau Anda mau baca bahasa Indonesia, saya pernah melihat ini ada salah satu buku juga. Tapi ya um, walaupun ini ya, yaitu buku ini. Ini bahasa Indonesia nih ya. Predestinasi oleh Naftalino. Ini salah satu yang bisa juga. Walaupun dia tidak terlalu tidak terlalu mendalam gitu sebenarnya membahas tentang Calvinisme, jadi tidak terlalu mendalam, tapi tidak apa-apa, masih bisa dibaca. Ya. Predestinasi Naftalino. Oke, ada pertanyaan mengenai silabus sebelum kita masuk lagi? Ya, dan hari ini saya merasa agak sedikit capek. Saya nggak tahu kenapa juga. Ya, moga-moga tetap bisa sehat. Jadi, moga-moga malam ini kita bisa ini ya, bisa melakukan kelas dengan baik. Tapi mungkin kita tidak akan full 2 jam penuh pada hari ini. Ya, kita akan lihat. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akan beralih ke diktat kita. Saya tunggu apakah ada pertanyaan. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, coba kita lihat di sini. Diktat kita. Dan ingat bahwa semua ini ada di ini ya, di akun Anda masing-masing. Jadi Anda bebas untuk mendownload dan memprintnya sendiri. Ya. Dan bagi Anda yang di luar kota atau istilahnya bukan di GITS ya, saya menganjurkan Anda untuk memprint diktat ini untuk keperluan Anda sendiri, dan nanti pada saat kuliah Anda bisa coret-coret gitu penjelasan-penjelasan yang diberikan, nanti bisa Anda tulis di samping kanan kirinya. Kita lihat ya. Ya, ada pertanyaan dari Pak Sunario. Calvinisme sebagai suatu aliran teologi bukan filsafat ya Pak?
Ya, ini masalah semantika ya, artinya masalah penggunaan. Jadi Calvinisme jelas suatu sistem teologi karena ya dia berbicara mengenai mengenai Tuhan, begitu, mengenai Tuhan. Tapi kita bilang ini adalah sistem teologi yang didasarkan kepada filsafat sebenarnya, begitu. Jadi sistem teologi itu kan bisa didasarkan kepada apa, gitu kan? Bisa didasarkan kepada kalau yang Alkitabiah ya sistem teologi yang didasarkan kepada Alkitab tentunya. Bahkan semua sistem teologi yang benar harus didasarkan kepada Alkitab. Gitu. Nah, tapi tentu ada sistem-sistem teologi yang tidak didasarkan kepada Alkitab. Ya, jadi seseorang kita bisa katakan bahwa Calvinisme adalah sistem teologi yang banyak dipengaruhi oleh filsafat. Nah, jadi bisa kita bilang didasarkan pada filsafat. Ya, filsafat apa? Filsafat tentang determinisme misalnya, dan lain sebagainya. Nah, tentu mereka akan mencoba mengaitkannya ke Alkitab. Ya, jadi para pendukung Calvinis akan berkata bahwa teologi mereka Alkitabiah. Dan mereka akan coba untuk mempertahankan itu dari Alkitab. Gitu. Itulah tujuannya kita punya kelas ini. Salah satunya adalah untuk menguji. Benar nggak? Ya, klaim-klaim bahwa ini Alkitabiah. Kita akan lihat nanti ayat-ayat yang dipakai. Apakah sudah sesuai dengan konteks, sesuai dengan seluruh pengajaran Alkitab, dan lain sebagainya. Oke, jadi ya selamat datang kepada Pak Heru. Baru bisa login. Ya, jadi biasa kalau kali pertama ada sedikit kendala, moga-moga bisa cepat diselesaikan ya. Biasanya nanti kali-kali berikutnya sudah tidak ada masalah lagi. Oke, dan kita lihat. Kita lihat pendahuluan dulu. Calvinisme adalah suatu sistem teologi, ini tadi ditanya ya, yang mengambil nama seorang tokoh reformasi yaitu Johannes Calvin atau John Calvin. Nah, John Calvin ini hidup di abad ke-16. Abad 16 berarti 1500-an. Sejarah mengenai Calvin akan kita lihat nanti. Jadi, dia adalah salah seorang tokoh reformasi yang sangat terkenal. Mungkin tokoh reformasi yang paling terkenal adalah Martin Luther, karena sering dia yang dianggap sebagai pemicu, karena dia yang memulai dengan memakukan 95 dalil protes ya, di gereja di Wittenberg sana. Tapi tidak kalah jauh dari dia adalah John Calvin. Nah, John Calvin memang muncul agak sedikit belakangan ya dari Martin Luther. Martin Luther kan mulai 1517 ya. Tapi tidak lama kemudian muncul John Calvin. Jadi tentu pengajaran ini ya sebenarnya kalau mau dibilang mulai dari John Calvin juga bukan, karena John Calvin membasiskan pengajarannya, nanti kita akan lihat, kepada tokoh lain juga, nanti kita akan lihat ya, itu Agustinus. Tapi kenapa akhirnya disebut Calvinisme? Karena dialah yang lalu mensistematiskannya ya, dan ketika terjadi reformasi, dialah yang benar-benar menginikan ya, menyarikan itu. Nah, banyak pendukung Calvinisme yang tidak suka dengan nama Calvinisme dan mereka memakai istilah-istilah lain. Jadi kalau kalian ketemu ini nanti ya, supaya kalian ketahui itu adalah seringkali nama-nama lain ya untuk Calvinisme. Misalnya mereka memakai istilah Reformed. Kemudian doktrin kasih karunia. Doktrin kasih karunia bisa disebut juga Doctrine of Grace. Jadi Calvinisme sering disebut Doctrine of Grace. Nah, Doctrine of Sovereignty, God's Sovereignty, kedaulatan Allah.
ataupun doctrine of election, pemilihan, doktrin pemilihan, atau predestinasi. Ya. Ini adalah nama-nama lain yang sering mereka pakai, tetapi kita tidak setuju dengan mereka memakai nama-nama ini. Gitu. Tidak setuju dengan itu. Mengapa? Karena nama-nama ini ya sebenarnya tidak representatif mereka sebenarnya. Nah, nanti misalnya reform. Ini kok kamera saya mati lagi ya? Kalian kamera saya mati nggak? Atau masih jalan terus? Mati ya. Tapi suara masih ada ya. Oke, mungkin jaringan kali. Oke, dan ya, ini saya start lagi. Jadi istilah reform misalnya, dan sampai hari ini akhirnya menjadi apa ya? Menjadi seringkali sinonim. Kalau reform itu Calvinis, gitu. Dan itu menjadi nama gereja juga di Indonesia sendiri, ada namanya gereja reform. Ya, gereja reform oleh biasa terkenal salah satu pemimpinnya adalah Pak Stephen Tong. Jadi reform akhirnya menjadi identik dengan Calvinis. Gitu. Tetapi kalau kita tahu sejarahnya, kita tahu bahwa reform itu artinya apa? Reform itu artinya reformasi sebenarnya. Gitu. Nah, kalau kita tahu sejarahnya, kita tahu bahwa tidak semua gereja yang keluar dari reformasi itu bersifat Calvinistik. Gitu. Tadi sempat kita singgung bahwa Luther misalnya, Luther akhirnya ada cabang gereja Lutheran. Nah, gereja Lutheran itu ada banyak kemiripan doktrinnya dengan Calvinis, tapi tidak persis sama. Jadi, ya gereja Lutheran dia punya doktrin Lutheran dia sendiri. Dan gereja Lutheran bisa juga kalau mereka mau, misalnya ya, menyebut diri reform kalau mereka mau, walaupun pada kenyataannya jarang. Ya, gereja Lutheran menyebut diri reform sebenarnya. Karena Luther kan memang itulah salah yang disebut bapak reformasi. Tapi reform akhirnya sering menjadi identik dengan Calvinis. Gitu. Tapi kita bilang kurang tepat sebenarnya. Karena ada kelompok-kelompok yang mengklaim diri reform, tapi bukan Calvinis. Salah satunya ada kelompok yang menyebut diri reform Arminian. Ya. Arminian itu kan ya artinya bukan Calvinis. Ya. Salah satunya adalah yang ini, yang penulis buku yang saya tulis ini. Roger Olson, ya, Roger Olson dia menyebut dirinya adalah Reform Arminian. Gitu. Jadi kalau misalnya Calvinis mau memakai nama Reform, walaupun sudah sering, artinya sudah biasa, Reform sering dianggap sebagai Calvinis, tapi sebenarnya tidak juga. Gitu. Oke, masalah Reform saya nggak terlalu masalah. Mereka mau pakai Reform, saya tidak terlalu pusing karena saya bukan Reform, gitu ya. Kita kaum Baptis, kita sebenarnya bukan berasal dari masa reformasi. Kita adalah orang-orang yang sudah jauh sebelum reformasi sudah ada. Jadi Anda perlu tahu sejarah Baptis, walaupun banyak orang Baptis yang sendirinya tidak tahu sejarah Baptis. Jadi kebanyakan gereja Baptis hari ini tidak tahu sejarah asli dari orang Baptis sendiri. Jadi biasanya secara umum diberitahu bahwa gereja Baptis itu baru mulai abad 17. Ya. Kita bilang tidak. Ya. Di abad 16 ya sudah ada yang namanya gerakan Anabaptis. Anabaptis itu adalah leluhur rohani kita juga. Gitu. Dan sebelum Anabaptis ada kaum-kaum yang tidak memakai nama baptis, tapi itu adalah leluhur kita juga. Jadi kita tidak berpatokan pada nama baptisnya, tapi pada pengajarannya yang mirip dengan kita.
Misalnya Waldensian, kaum Waldensian. Bahkan kaum Anabaptis juga sudah ada dari abad-abad sebelumnya. Gitu ya, mereka sering disebut Anabaptis juga. Karena kita bukan reform, jadi mereka mau pakai reform nggak masalah sih sebenarnya. Itu hanya masalah istilah saja. Tapi kalau mereka mau pakai istilah doktrin kasih karunia atau doctrine of grace untuk mengacu pada Calvinisme, ya jelas kita tidak setuju. Begitu. Mengapa? Karena kita juga percaya kasih karunia. Jadi penggunaan istilah-istilah doktrin kasih karunia, doktrin kedaulatan Allah, doktrin pemilihan untuk mengacu ke Calvinisme itu adalah semacam trik sebenarnya, semacam trik atau semacam usaha untuk mencari menang sebenarnya. Karena apa? Ya, seolah-olah kalau kamu percaya kasih karunia, maka kamu percaya Calvinisme. Ya, jadi mereka ingin memposisikan orang yang percaya kasih karunia bahwa keselamatan itu melalui kasih karunia saja, itu harus percaya Calvinisme. Sedangkan kalau kamu tidak percaya Calvinisme, maka kamu tidak benar-benar percaya kasih karunia, melainkan kamu percaya keselamatan melalui misalnya usaha, gitu. Ya, itu kan, ya kalau sudah dibuat seperti itu, tentu semua orang Kristen bilang, oh tidak, saya percaya kasih karunia. Oh, kalau kamu percaya kasih karunia, maka kamu percaya Calvinisme, katanya. Padahal kita bilang tidak. Saya tidak percaya Calvinisme, tapi saya percaya kasih karunia. Gitu. Jadi, kita tidak mau menyamakan doktrin kasih karunia dengan doktrin Calvinisme. Kita bilang beda. Gitu. Walaupun mereka mencoba menyamakannya. Kemudian ada lagi doktrin kedaulatan Allah, ini juga sama. Mereka ingin membuat seolah-olah kalau kamu percaya Allah itu sangat-sangat berdaulat, maka kamu harus percaya Calvinisme. Ya, ini trik. Kalau misalnya kita jatuh kepada pola pikir seperti ini, mereka sudah pasti menang, gitu. Ya, karena semua orang Kristen percaya Allah itu sangat berdaulat mestinya. Gitu. Saya juga percaya bahwa Allah sangat berdaulat. Gitu. Tetapi kita bilang bahwa saya tidak percaya Calvinisme, ya, karena Calvinisme memahami kedaulatan Allah dengan cara yang sangat spesifik, yang justru kita bilang bertentangan dengan Alkitab. Calvinisme memahami doktrin kasih karunia dengan cara yang sangat spesifik, yang justru bertentangan dengan Alkitab. Jadi saya percaya kasih karunia, saya percaya kedaulatan Allah, tapi tidak seperti yang Calvinis ajarkan. Nah, mungkin yang paling sukses ya dalam propaganda mereka adalah doktrin pemilihan, election atau predestination. Dan ada banyak non-Calvinis yang termakan oleh jebakan ini sebenarnya. Karena apa? Gitu. Termakan oleh jebakan ini ya karena mereka mengidentikan doktrin pemilihan atau predestinasi dengan Calvinisme. Ya. Sehingga kalau ditanya, apakah kamu percaya doktrin pemilihan? Ya, non-Calvinis bilang, oh enggak, saya enggak percaya. Gitu. Salah. Gitu. Ya. Kita percaya doktrin pemilihan, karena pemilihan ada dalam Alkitab. Ya, kita percaya doktrin predestinasi, karena predestinasi ada di dalam Alkitab. Gitu. Cuman kita bilang, Calvinis gagal memahami pemilihan dan predestinasi yang alkitabiah, sehingga mereka mendirikan pemahaman tentang pemilihan dan predestinasi yang mereka punya sendiri, gitu, yang menyimpang sebenarnya, yang tidak sesuai dengan Alkitab. Jadi saya percaya pemilihan juga, saya percaya doktrin pemilihan, saya percaya doktrin predestinasi. Ya. Nah, kita jangan termakan jebakan seolah-olah pemilihan itu doktrin Calvinis. Ya. Maka Calvinis akan gampang sekali menang debat. Dia tinggal tunjukkan dalam Alkitab, lihat nih, ada kata pemilihan. Kamu kan nggak percaya pemilihan, sedangkan Alkitab mengajarkan pemilihan. Dia bilang. Lalu dia buka ayatnya, di situ ada kata pemilihan, Allah memilih, Allah mempredestinasikan, dan lain sebagainya. Dan orang yang tidak paham langsung, oh iya ternyata benar Calvinisme. Gitu. Padahal kita bilang tidak. Pemilihan memang ada dalam Alkitab, predestinasi ada dalam Alkitab, saya percaya. Tapi pemilihan yang dalam Alkitab tidak seperti ya, pemilihan yang Calvinis ajarkan. Ya. Predestinasi yang ada dalam Alkitab tidak seperti predestinasi yang Calvinis ajarkan. Ya, intinya saya ingin berkata bahwa
kita tidak boleh menyerahkan istilah pemilihan dan predestinasi kepada Calvinis. Gitu. Karena itu bukan istilah mereka, itu istilah Alkitab. Istilah Alkitab. Dan kita juga percaya, non-Calvinis juga percaya mestinya. Tapi dengan pemahaman yang berbeda. Dan kita bilang pemahaman kita adalah pemahaman yang lebih Alkitabiah. Gitu. Oke, dan itulah tujuan kelas ini gitu kan. Tujuan kelas ini kita ingin nanti melihat ya seperti apa pengajaran Alkitab mengenai pemilihan. Apa yang Tuhan pilih? Bagaimana Tuhan memilihnya? Apa yang Tuhan tentukan dari awal atau predestinasikan? Baik. Selanjutnya kita lihat lagi poin 3 di sini. Atau sebelumnya coba saya ini dulu. Lihat ya. Nah, saya ingin sedikit kasih contoh. Ini ya, saya ingin sedikit kasih contoh. Ini, apa yang tadi saya katakan. Coba saya kasih lihat ini. Oke, nah ini dia. Ini saya ambil dari situs ini ya, God Questions di sini. Dan situs God Questions ini, jadi dia tanya jawab. Jadi dia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering di dalam kekristenan. Gitu. Jadi tagline-nya adalah Your Questions, Biblical Answers. Nah, secara umum situs ini lumayan baik. Jadi ya ada banyak lah pertanyaan-pertanyaan ya. Pokoknya banyak mereka punya jawaban-jawaban yang lumayan baik secara umum. Tetapi ada juga yang ini agak kacau, dan salah satunya adalah bahwa mereka agak-agak Calvinistik gitu. Mereka agak Calvinistik. Jadi lihat nih pertanyaannya, what are the doctrines of grace? Ya, what are the doctrines of grace? Dan jawabannya apa? The phrase doctrines of grace is used as a replacement for the term Calvinism. Jadi ya, mereka ini ya mau menggantikan istilah Calvinisme dengan istilah doctrines of grace. In order to remove the attention from John Calvin and instead focus on how the specific points are biblically and theologically sound. The phrase doctrines of grace describe the soteriological doctrines that are unique to Reformed theology, which is Calvinistic. These doctrines are summarized with the acronym TULIP. Nah, jadi mereka sering pakai istilah doctrines of grace untuk mengacu pada Calvinisme yang kita bilang kita tidak setuju, kita protes karena seolah-olah bahwa yang non Calvinis itu bukan doktrin kasih karunia begitu. Karena mereka sudah mencatut istilah grace atau kasih karunia itu. Ini hanya salah satu contoh saja. Ya. Oke, coba kita lihat doctrines of sovereignty. Ada lagi istilah sovereign grace. Sovereign grace ya, kasih karunia yang berdaulat atau lain sebagainya. Baik, jadi itu contoh mengilustrasikan apa yang kita bicarakan. Oke. Poin nomor 3 sekarang. Poin nomor 3. Fanatisme terhadap Calvinisme sangatlah besar di antara para pendukungnya. Beberapa kutipan di bawah ini menunjukkan pendapat para pendukungnya. Ya, jadi mereka sangat giat lah, ya, sangat getol. Nah, biasanya kalau seorang menjadi Calvinis,
dia akan sangat giat untuk mencoba membuat orang lain menjadi Calvinis juga. Gitu. Dan ini kutipan dari beberapa tokoh Calvinis. Warfield misalnya. Warfield seorang tokoh dia hidup di abad 19 akhir ya, 19 akhir. Mungkin sampai abad 20 juga, saya agak lupa. Dia berkata, Calvinisme adalah agama dalam puncak pemikirannya. Wow. Bagus sekali ya. Calvinisme adalah ekspresi keinjilan yang paling murni dan stabil. Calvinisme tidak lebih dan tidak kurang adalah harapan dunia ini. Harapan dunia ini katanya. Wow, jadi sangat superlatif ya, pujian-pujian untuk Calvinisme. Ekspresi keinjilan yang paling murni dan stabil katanya. Nanti kita akan tes ini, benar nggak? Henry Mitter berkata pemikiran pusat dalam Calvinisme adalah pemikiran besar Allah. Tapi apakah itu benar? Harus kita cek dalam Alkitab nanti. Teologi Calvinisme adalah subjek paling agung yang pernah dipikirkan oleh pikiran manusia. Ini dikatakan oleh Buttner. Nama lengkap dia Lorraine Buttner. Juga seorang tokoh ini ya, tokoh Presbyterian kalau saya tidak salah. Oke. Kemudian berikutnya Custance. Bahkan ini lagi, Custance berkata Calvinisme adalah Talbot dan Crampton dulu. Talbot Crampton berkata sangat diragukan bahwa ada teologi yang bukan bersifat Calvinistik yang benar-benar Kristiani. Bahkan Talbot Crampton berkata bahwa kalau tidak Calvinistik itu hampir-hampir bukan Kristen bahkan. Jadi menyamakan Calvinisme dengan kekristenan. Jadi kalau kamu bukan Calvinis, diragukan kekristenan kamu. Gitu. Wow, ini lumayan keras juga gitu ya. Kalau kamu bukan Calvinistik, diragukan kamu itu benar-benar Kristen. Custance berkata Calvinisme adalah Injil dan mengajarkan Calvinisme pada faktanya adalah mengajarkan Injil. Wow. Ya. Calvinisme hanyalah nama panggilannya. Calvinisme adalah Injil dan tidak lain daripada itu. Ini juga Charles Spurgeon di sini. Ya, Charles Spurgeon adalah seorang Baptis dan kaum Baptis kaum Baptis sebagian kaum Baptis menjadi Calvinistik memang. Ya, salah satunya Charles Spurgeon, tapi Charles Spurgeon bukan seorang Calvinis yang konsisten. Ya. Jadi dia memang mendukung Calvinisme. Ini ada beberapa kutipan-kutipan, tetapi ya, apakah dia berpegang kepada 5 poin Calvinisme itu sering diperdebatkan. Ya, sering diperdebatkan karena ada beberapa kutipan dia yang sepertinya seolah-olah melemahkan misalnya limited atonement dan lain sebagainya. Tapi itu banyak diperdebatkan gitu. Oke, kemudian kita lihat lagi di sini. Atau sebelum kita lihat lagi, kita break sebentar ya. Kita istirahat sebentar, sekitar 5 menit di sini. Jadi siapa tahu ada yang mau ke WC lain sebagainya, dan saya juga perlu minum karena memang sedang kurang fit badan sepertinya. Oke, kita pause dulu. Ya, kita melanjutkan yang diktat kita sekarang setelah kita break sebentar tadi. Bukan hanya orang-orang Calvinis ya, itu sangat menjunjung tinggi Calvinisme sebagai suatu sistem teologi, tetapi mereka juga sangat bangga dengan Calvinisme, bahkan
sampai kepada bidang-bidang lain. Artinya mereka sering menegaskan bahwa Calvinisme membawa dampak positif bagi dunia. Jadi bukan hanya dalam hal teologi, tapi hal-hal lain. Contoh hal-hal lain itu apa? Gitu. Misalnya Singer berkata, hanya Calvinisme yang dapat menjamin adanya aktivitas sains dan intelektual yang sejati. Wow. Ya, jadi bayangkan, kalau tidak ada Calvinisme, manusia tidak bisa melakukan aktivitas sains, katanya. Wow, benarkah ini? Kenapa bisa begitu? Ya. Dan seringkali mereka yang mengatakan ini, dan saya sering mengajarkan ini juga karena di GITS kita ada satu kelas namanya Alkitab dan Ilmu Pengetahuan. Ya. Dan kalau kita selidiki ilmu pengetahuan, misalnya, jadi kalau saya balik sini, nah, memang ada yang disebut sebagai abad-abad kegelapan. Aduh, udah bagus padahal. Bentar ya, tarik ya, oke. Dan ada yang disebut sebagai abad-abad kegelapan atau the Dark Ages. Kalau kita mulai, ini adalah Kristus, ya. Kemudian kita melihat di sini, ya. Jadi ini adalah masa ini, ya. Ya, ini adalah misalnya ini 0 Masehi, ya, sampai 30-an Masehi. Ini adalah kematian Yesus Kristus, ya, atau hidup Yesus Kristus, ya. Dan ini masih kita sebut sebagai masa Romawi. Masa Romawi, ya. Tapi kemudian setelah itu Roma hancur, gitu ya. Roma hancur, terutama Roma Barat, gitu kan. Ya. Padahal di situ akhirnya Katolik mulai berkuasa di sini sekitar, ya. Bilang ini disebut Katolik, ya, bergabung dengan, ya, Roma, akhirnya menjadi Roma Katolik. Jadi gereja bergabung dengan negara, ya, gabung, dan akhirnya masuk ke dalam abad-abad kegelapan, Dark Ages, Dark Ages. Ya, Dark Ages. Dan di sini, di masa Dark Ages ini, yang kurang lebih, ya, dari sekitar tahun 500 sampai 1500, jadi kadang-kadang disebut juga satu milenium. Ini kasarnya aja, tentu tahun-tahun persisnya ini, ya, bisa dipelajari lebih mendetail lagi dalam pelajaran sejarah, tapi secara kasar sekitar 500 sampai 1500 disebut sebagai abad-abad kegelapan atau Dark Ages. Dan semasa ini memang sains tidak banyak berkembang. Bayangkan 1000 tahun tapi sains tidak banyak berkembang. Pelan lah, perkembangannya pelan. Dan bukan hanya sains, tapi juga seni. Seni tidak banyak berkembang. Nah, tetapi ketika terjadi reformasi, ya, setelah terjadi reformasi, akhirnya memang terjadi ledakan sains. Nah, tidak lama setelah reformasi diikuti dengan namanya Renaissance. Ya, ada Renaissance, atau apa istilah bahasa Indonesianya, ya? Renaissance itu bahasa Indonesianya apa, ya? Ada istilahnya, saya lupa itu. Masa pencerahan atau apa gitu, saya lupa. Bukan pencerahan, itu enlightenment. Pokoknya inilah Renaissance, mana bangkit lagi. Kemudian akhirnya terjadi revolusi industri. Ya, dan ini yang dimaksud oleh tadi kutipan yang mengenai Calvinisme itu. Jadi mereka mengaitkan reformasi
dengan munculnya ledakan sains di sini, itu Renaissance, revolusi industri, dan akhirnya masuk ke sains modern. Jadi mereka kaitkan dengan terjadinya reformasi. Dan kita bilang memang ada kaitannya, tapi kaitannya bukan dengan Calvinisme sebenarnya. Kaitannya adalah dengan dijunjung tingginya kembali Alkitab. Ya, karena di masa kegelapan ini Alkitab dilupakan gitu. Walaupun kekristenan yang jaya, tapi Alkitab tidak boleh dibaca oleh orang biasa. Jadi Katolik tidak memperbolehkan orang biasa membaca Alkitab dalam bahasa ibu mereka. Alkitab hanya boleh dalam bahasa Latin, Vulgata waktu itu. Ya. Nah, reformasi mengembalikan manusia kembali ke Alkitab. Nah, kembali ke Alkitab itulah yang mendorong ini. Jadi bukan masalah Calvinismenya, karena seperti tadi sudah kita bilang, reformasi sendiri bukan hanya Calvinisme. Ada Martin Luther, ya. Dan kelompok Baptis, ya, kelompok Baptis yang tadinya tertekan selama abad-abad kegelapan ini, dengan munculnya reformasi, walaupun kita tidak berasal dari reformasi, tapi reformasi memberikan kesempatan bagi orang-orang Baptis untuk bisa keluar, gitu, untuk bisa bangkit, gitulah ya, dari tertekannya kelompok Baptis di dalam masa-masa abad-abad kegelapan atau di bawah kekuasaan Katolik ini, gitu. Oke. Jadi supaya sedikit paham kenapa mereka ini ya, bahkan ada yang berkata bahwa hanya Calvinisme yang dapat menjamin adanya aktivitas sains dan intelektual sejati. Dan kita bilang memang kalau ketika Alkitab dijunjung tinggi, ya manusia akan bisa melakukan sains dengan lebih baik, gitu. Tapi itu tidak ada hubungan dengan Calvinisme sebenarnya. Tapi dengan ketika reformasi dimulai, salah satu seruannya kan sola scriptura. Jadi kalau Katolik dia lebih berpegang pada tradisi, ya, kepada bapak-bapak gereja dan lain sebagainya. Jadi reformasi menyerukan kembali ke Alkitab, sola scriptura. Nah, itu yang mendorong. Jadi bukan Calvinismenya sebenarnya. Walaupun itu yang mereka coba kait-kaitkan, gitu. Oke. Dan sama Kuiper dengan nada yang sama berkata, coba tanya pada dirimu sendiri apa jadinya Eropa dan Amerika jika pada abad ke-16 bintang Calvinisme tidak tiba-tiba timbul di Eropa Barat. Jadi mereka melihat ada banyak sekali hal yang positif yang terjadi karena Calvinisme muncul. Tapi sebenarnya bukan Calvinismenya, tapi karena apa? Reformasinya itu sebenarnya. Reformasi. Dan reformasi kan kita tahu bukan hanya Calvin. Luther yang tidak persis sama dengan John Calvin teologinya. Kemudian ada Zwingli yang juga tidak persis sama dengan Calvin teologinya. Ya, kemudian ada reformasi di Inggris. Dan yang paling penting sebenarnya adalah kelompok Anabaptis menjadi terbebaskan, ya, karena reformasi akhirnya masuk ke menjadi gereja Baptis belakangan. Negara-negara yang Calvinistik menjadi negara-negara di mana sistem kapitalisme berkembang. Jadi bukan hanya masalah sains, tapi berpengaruh ke masalah ekonomi juga katanya. Oke. Dan masalah ekonomi masih dilanjutkan. Crampton berkata, etos kerja Protestan dikembangkan dari pengajaran Calvin. Nah, kemudian ke masalah pendidikan. Butner berkata, kemana saja Calvinisme pergi, ia telah membawa serta sekolahan bersama dengannya. Dan telah memberikan dorongan yang kuat untuk kemajuan pendidikan umum. Ya, tapi kalau kita bilang, apakah ini khas pada Calvinisme? Tidak juga. Katolik melakukannya. Katolik kemana-mana mereka mendirikan sekolah juga. Ya, kemudian kelompok-kelompok lain seperti Advent juga ada buka sekolah mana-mana dan sebagainya. Ya. Kemudian, nah ini yang paling aneh menurut saya, ya, F ini ya. F di mana John Fiske pernah berkata, sangat sulit untuk melebih-lebihkan hutang umat manusia pada Calvin sebagai pejuang bagi demokrasi yang terdepan. Ini mengatakan Calvin sebagai pejuang demokrasi, padahal tidak ada di masa Calvin dia mendukung demokrasi. Ya, mungkin mereka menarik garis ide-idenya Calvin belakangan berkembang menjadi ide-ide demokrasi. Namun hubungan itu sebenarnya
tipis, ya artinya kita bilang terlalu dibuat-buat sih, gitu ya. Nanti kita akan lihat bahwa ketika Calvin memerintah di kotanya, yaitu di Geneva atau Jenewa bahasa Indonesianya, dia memerintah dengan sangat otoriter, ya, dan tidak ada demokrasi di situ, dan tidak ada tidak ada HAM atau kebebasan. Ya. Nanti kita akan lihat di pembahasan mengenai Calvin. Oke, 5. Orang Calvinis sering bangga dengan nama besar para penganutnya. Contohnya, ya ini yang dari tadi sudah kita kutip-kutip ya. Charles Spurgeon adalah seorang tokoh baptis yang sangat terkenal. Dan dia adalah seorang pengkhotbah yang luar biasa. Gitu. Dia Spurgeon seorang pengkhotbah yang sangat ulung. Gereja dia di London namanya Metropolitan Baptist Church. Dan di masa dia bahkan raja atau ratu Inggris sering terpesona oleh dia. Jadi seorang yang luar biasa, khotbah-khotbahnya masih dibaca sampai hari ini ya. Tapi kita akan lihat ya, Butner seorang teolog ya, menulis buku-buku teologi. Hodge juga, Charles Hodge, Hodge ya, bapak anak Berkhof, Louis Berkhof ya, seorang Warfield ya, seorang Presbyterian. Whitefield ya, Edwards juga seorang Presbyterian. Jonathan Edwards adalah seorang Presbyterian, dan dia pernah berkhotbah sangat terkenal. Khotbah yang terkenal adalah Sinners in the Hand of an Angry God. Jadi orang-orang berdosa di tangan Allah yang murka. Khotbahnya itu membawa ini ya, membawa cukup banyak orang menjadi bertobat. William Carey ya, salah satu misi pertama ke India. Adoniram Judson ya. Ini adalah nama-nama besar ya. Kemudian yang belakangan inilah ya, ini kan orang-orang lama nih, udah mati semua. Nah yang agak-agak baru misalnya John MacArthur ya, kemudian John Piper ya. John Piper, jadi John Piper ini seorang Baptis. Kalau MacArthur dia bukan Baptis, tapi Grace Community Church ya, di daerah California ya. Dan gereja MacArthur belakangan ini cukup disorot karena dia menolak lockdown. Jadi California haruskan lockdown, dia tidak mau lockdown gitu. Jadi dia tetap lakukan gereja dan sebagainya. Oke, dan MacArthur adalah seorang pengajar Alkitab yang cukup baik ya, tapi dia salah dalam hal Calvinismenya gitu. Jadi kita tidak perlu bingung dengan nama-nama besar ini ya. Semua harus diukur sesuai dengan standar firman Tuhan ya, dengan firman Tuhan, karena kita bukan tujuan kita non Calvinis juga ada orang-orang hebat begitu ya. Non Calvinis ada orang-orang hebat, tapi tujuan kita bukan membandingkan siapa yang punya orang yang lebih hebat, itu nggak ada gunanya gitu. Misalnya ada yang bilang, ada John Wesley bukan Calvinis ya. Ada Charles Finney ya, segala macam, banyak. Tujuan kita bukan membandingkan siapa yang punya pendukung lebih hebat, lebih banyak. Tapi tujuan kita adalah mengukur segala sesuatu dengan firman Tuhan ya, mengukur segala sesuatu dengan firman Tuhan. Jadi standar firman Tuhan lah yang akan kita pelajari di sini. Baik. Dan kita lihat lagi. Nah, kalau kita bicara mengenai Calvinisme, ya, seringkali kita harus bicara mengenai yang disebut sebagai Arminianisme. Dan baik Calvinisme maupun Arminianisme sama-sama diambil dari nama orang. Calvinisme diambil dari nama John Calvin ya, sedangkan Arminianisme diambil dari kata Arminius, yaitu James Arminius. Nanti kita akan lihat. Nah, James kadang-kadang disebut Jakobus juga, karena memang dalam bahasa Indonesia James itu jadi Jakobus ya. Saya nggak ngerti juga kenapa jadi tambah satu K di situ. Tapi salah satu senjata dari pengikut Calvinisme adalah menuduh semua orang yang tidak setuju dengan mereka sebagai penganut
Arminianisme. Atau lebih parah lagi, ya, menuduh mereka sebagai Pelagian atau semi-Pelagian. Apa itu Pelagian? Pelagian itu diambil dari nama orang juga, dari nama orang namanya Pelagus. Nanti kita akan lihat ya. Jadi kalau kamu bukan Calvinis, kamu adalah Arminian, atau lebih parah, kamu adalah Pelagian atau semi-Pelagian. Bahkan mereka sering berkata bahwa Arminianisme adalah semi-Pelagian, katanya. Lalu mereka akan menjelek-jelekan Arminianisme. Mereka berkata Arminianisme itu, kalau kamu Arminian, berarti kamu percaya, misalnya kamu diselamatkan karena usaha. Ya, bahwa manusia punya andil dalam keselamatannya. Manusia punya jasa dalam keselamatannya, dan lain sebagainya. Jadi, ditakut-takutin begitu, banyak orang, oh enggak, saya bukan ke Arminianisme. Akhirnya, banyak orang yang, oh yaudah saya Calvinis. Ya, walaupun dia ada banyak tidak setuju dengan Calvinis, akhirnya dia tetap bilang dia Calvinis. Ya, kenapa? Karena alternatifnya nanti kalau kamu bukan Calvinis berarti kamu Arminian, dan Arminian itu sesat, gitu. Atau kamu adalah Pelagian. Ya. Sehingga walaupun dia sudah menolak banyak poin Calvinisme, karena nanti kita akan lihat ada 5 poin yang sering diidentikan dengan Calvinis, ya, yaitu tulip itu ya. Nanti kita akan bahas itu. Tulip, total depravity, unconditional election, limited atonement, irresistible grace, kemudian perseverance of the saints, dan ada banyak orang yang menolak beberapa dari poin ini. Misalnya ada yang menolak, ya biasanya 3 di tengah yang ditolak, unconditional election, atau yang paling sering ditolak yang di tengah dulu deh, limited atonement ditolak. Kemudian limited atonement ditolak, irresistible grace ditolak, dan unconditional election sering ditolak juga. Jadi ada orang yang bilang saya Calvinis tapi saya cuma percaya 4 poin. Saya Calvinis tapi saya cuma percaya 3 poin. Saya Calvinis tapi saya cuma percaya 2 poin dan lain sebagainya. Ya. Tapi mereka tetap memakai nama Calvinis. Kenapa? Karena mereka tidak mau dicap sebagai Arminian. Ya, tidak mau dicap sebagai Arminian dan atau Pelagian. Gitu. Apa itu Pelagian? Nanti kita akan lihat juga ketika kita bahas tentang Agustinus. Ya. Nah, padahal banyak di antara mereka, banyak Calvinis bahkan tidak tahu apa pengajaran James Arminius yang sebenarnya, gitu ya. Dan kita akan lihat, nanti kita akan bahas apa sih pengajaran Arminius. Ya, kita akan bahas itu ya, yang sebenarnya. Dan kutipan di bawah ini menjelaskan sentimen negatif mereka yang tidak rasional terhadap sistem Arminian. Misalnya, McLean berkata Arminianisme adalah inti dari kepausan. Wow, Arminianisme adalah inti dari kepausan, katanya. Nanti kita akan lihat bahwa James Arminius sendiri sebenarnya adalah seorang tokoh reform. Jadi dia berasal dari gereja reform Belanda sebenarnya. Kenapa orang dari gereja reform Belanda, teolog reform Belanda, disebut inti dari kepausan? Kok bisa? Gitu. Layton berkata Arminianisme adalah monster terbesar. Wow, monster terbesar. Dan terakhir dari manusia dosa itu, zat inti anti kekristenan, katanya. Wow, ya kacau sekali. Gitu ya. Tapi apakah Arminianisme lebih parah dari misalnya Arianisme yang menolak keilahian Yesus? Lebih parah dari liberalisme yang menolak ketidaksalaan Alkitab misalnya? Apakah demikian? Ya. Palmer berkata, saya rasa mungkin saja ada beberapa penganut Arminian diselamatkan. Kutipan ini seolah-olah mengatakan bahwa kebanyakan Arminian tidak akan diselamatkan. Mungkin cuma beberapa yang diselamatkan. Ya, jadi ini semua adalah ini ya, kita bisa melihat contoh ini sentimen negatif mereka terhadap Arminianisme. Padahal apa sih yang diajarkan Arminian? Ya, mereka mungkin tidak tahu. Arminian lah reform Arminian pertama. Jadi tadi saya singgung masalah si Roger Olson. Roger Olson menyebut diri reform Arminian. Reform tapi bukan Calvinis. Reform yang Arminian. Gitu. Reform yang Arminian. Kenapa dia bisa menyebut diri reform Arminian? Karena Arminius, tadi yang seperti yang sudah saya singgung sedikit, James Arminius adalah anggota gereja reform. Ya, anggota gereja reform Belanda namanya. Reform Belanda. Ya.
Ya, jadi dan itu juga mengapa Gates ya tidak memakai bendera Arminian ya, walaupun nanti kita akan lihat sistem keselamatan ya atau doktrin keselamatan Gates di Graphene International Theological Seminary, kita jelas bilang bahwa James Arminius lebih benar daripada John Calvin. Gitu. Nanti kita akan lihat ya, James Arminius lebih benar dalam hal doktrin keselamatan dibandingkan John Calvin. Ya. Tetapi kita berkata kita bukan pengikut James Arminius karena James Arminius adalah orang dari gereja Reform Belanda gitu, dan ada banyak hal yang James Arminius ajarkan yang lain yang kita tidak terima, misalnya masalah baptisan bayi. Ya, James Arminius adalah seorang pembaptis bayi juga, karena dia dari gereja Reform Belanda. Ya, dan kemudian mungkin hal-hal lain, mungkin masalah eskatologi dan lain sebagainya. Jadi kita memilih, ya kita bilang kita ikut Alkitab sajalah, begitu. Ya, tidak usah pakai nama orang. Ya. Walaupun kita bilang ya sebenarnya Calvinis menyerang Arminianisme ya tanpa banyak memahami, kebanyakan Calvinis tidak memahami dengan sungguh-sungguh. Oke, kita lihat lagi sekarang. Kok halamannya nggak muncul nih? Sebentar. Nah, ini dia. Dan C, kita lihat di sini hal-hal yang perlu diperhatikan, ya, hal yang perlu diperhatikan sebagai bagian terakhir dari pendahuluan kita sebelum kita masuk ke sejarah di sini ya. Hal yang perlu diperhatikan, satu, tidak benar bahwa hanya ada dua pilihan, Calvinisme dan Arminianisme. Ya, kita bilang ya makanya kita sering sebut diri kita non-Calvinis, ya, non-Calvinis. Ya. Dua, para penganut Calvinis sendiri sering berbeda pendapat tentang poin-poin Calvinisme. Jadi ada beberapa perbedaan pendapat di antara mereka juga tentang beberapa poin Calvinis. Jadi kita akan di kelas ini kita akan memperlihatkan bentuk Calvinisme yang paling murni. Jadi kita tidak akan lihat berbagai, ya kita bisa saja melihat atau membahas sedikit-sedikit berbagai variasi-variasinya, tapi kita akan melihat Calvinisme yang murninya seperti apa dulu. Yang murni itu yang misalnya John Calvin atau yang kebanyakan inilah ya, atau kita sebut Calvinis tinggi ya, high Calvinis, Calvinis yang percaya 5 poin Calvinis. Kita tidak banyak berurusan dengan Calvinis yang ya 1 poin, 2 poin ya, itu kita bilang itu Calvinis yang sudah ya berarti dia banyak setuju dengan kita mungkin ya, karena dia sudah tolak 3 poin atau 4 poin Calvinis ya, mungkin tinggal diyakinkan dengan 1 atau 2 poin gitu kan. Oke. Poin 3, sistem Calvinisme adalah sistem yang mengklaim diri sangat sistematis dan mengandalkan logika, tapi sebenarnya didasarkan atas ayat-ayat tertentu saja dari Alkitab. Jadi sistem Calvinis itu memang seperti mata rantai seringkali ya. Jadi banyak orang Calvinis yang berkata kamu tidak bisa memisahkan 5 poin Calvinis itu. Artinya kamu tidak bisa berkata saya cuma 4 poin atau 3 poin. Nggak bisa, karena 5 poin ini semuanya saling sambung menyambung. Dan sebenarnya benar gitu. Jadi mereka yang percaya 4 poin atau 3 poin Calvinisme itu sebenarnya kurang konsisten. Ya, kurang konsisten. Ya, misalnya kalau dia menolak limited atonement, dia percaya Yesus mati untuk semua orang. Tapi kalau Yesus mati untuk semua orang, maka tidak konsisten kalau dia percaya unconditional election. Ya, untuk apa Tuhan tentukan dari awal tanpa syarat loh siapa yang akan binasa, siapa yang tidak? Kalau misalnya dia mau semua orang diselamatkan. Ya, kalau limited atonement kan berarti mau semua orang diselamatkan. Kalau unlimited ya, karena Yesus mati untuk semua orang gitu. Nah, poin-poin seperti itu nanti akan kita bahas. Ya, tapi sangat sistematis mengadakan logika katanya. Tapi karena tidak berdasarkan seluruh Alkitab, maka jelas ada banyak hal yang tidak konsisten di dalam sistem Calvinisme. Ya, nanti kita akan lihat akhirnya tidak konsisten dengan dirinya sendiri dan tidak konsisten dengan Alkitab. Ya, walaupun mengklaim diri sangat sistematis. Gitu.
Kebenaran yang sejati harusnya sistematis dan logis, tapi logika itu harus didasarkan pada keseluruhan firman Tuhan. Jadi poinnya adalah keseluruhan firman Tuhan. Karena Calvinis ada banyak menggunakan ayat-ayat sebenarnya. Ada banyak ayat-ayat yang kalau dilihat sekilas, oh sepertinya benar mendukung Calvinisme. Tapi kalau kita lihat seluruh firman Tuhan, ya kita dapatkan ternyata tidak demikian. Gitu. 6. Kalau kita terus mengejar kelemahan-kelemahan Calvinisme, mereka sering berkelit dengan berkata bahwa itu bukan Calvinisme, tapi hyper-Calvinism. Hyper-Calvinism. Ya. Jadi apa itu hyper-Calvinism? Tergantung siapa yang mendefinisikan. Gitu. Jadi misalnya, kan ada 5 poin Calvinis, tapi ada poin yang tersembunyi, yang seringkali nggak disebutkan, yaitu poin ke-6 atau poin pertama sebenarnya, yaitu tentang bahwa Allah telah menentukan segala sesuatu dari kekekalan. Gitu. Nah, kalau orang ada Calvinis yang menolak itu, mereka akan bilang kalau yang percaya itu hyper Calvinis. Tapi kalau Calvinis yang percaya itu, mereka bilang bukan, ini memang Calvinisme, hyper Calvinis beda lagi. Ya, jadi istilahnya tergantung lebih siapa yang lebih ekstrim lah gitu. Yang lebih ekstrim akan dianggap sebagai hyper Calvinis. Sehingga ada yang berkata bahwa hyper Calvinis itu salah satu yang kadang-kadang mereka sebut hyper Calvinis itu kalau ada orang yang tidak mau menginjil lagi karena Calvinismenya tidak mau menginjil, makanya baru dianggap sebagai hyper Calvinis. Jadi bisa kita lihat bahwa hyper Calvinisme sulit didefinisikan, macam-macam definisi oleh orang yang berbeda, dan sebenarnya hanyalah menerapkan prinsip-prinsip Calvinisme secara konsisten. Jadi kita percaya bahwa memang nggak semua orang Calvinis menjadi hyper Calvinis, tapi kita bilang selalu ada potensi itu karena hyper Calvinis adalah orang yang menerapkan prinsip-prinsip Calvinisme secara konsisten. Oke, baik. Demikian pendahuluan kita. Ya, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Silahkan tanya dulu. Ya, mungkin kita akan bahan kita stop sampai di sini malam ini. Ya, karena ya pas lah untuk berhenti di sini. Saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan kalau ada. Oke, dari penginjil Joni berkata penginjil Kristen belum bisa masuk. Dia ada daftar nggak sama saya? Seringkali banyak yang nggak daftar. Kalau nggak daftar, saya kan nggak tahu. Bentar ya. Iya, saya nggak ingat ada penginjil Kristen ada bilang mau ikut, makanya belum didaftarkan, gitu kan? Oke, baik, jadi nanti ini ya, nanti kita tambahkan. Coba saya cek dulu di grup kita. Oke. Baik. Dan nanti kita akan masuk Romawi 2. Tadi Romawi 1 kan pendahuluan. Romawi 2 adalah sejarah Calvinisme. Ya, sejarah Calvinisme. Kita akan lihat sebelum Calvin. Ya. Kemudian kita akan lihat ya sebelum Calvin. Ya, kita akan lihat tokoh-tokoh ya, misalnya
Agustinus dan sebagainya. Kemudian kita akan lihat John Calvin. Ya, ini kita bicara soal sejarah. Jadi kita akan belajar sejarahnya dulu. Ya, sejarahnya. Kemudian kita akan lihat Arminius juga, ya, Arminius. Nah, setelah kita pelajari sejarah, bahkan sampai setelah ya, pasca Calvin, maka kita baru akan masuk ke doktrinnya. Nah, doktrinnya nanti ya, doktrinnya kita akan lihat berbagai poin-poin tentang kedaulatan Allah, tentang unconditional election, tentang total depravity, ya. Oke. Dan irresistible grace, ya, limited atonement. Kemudian yang P ya, perseverance of the saints, ketekunan orang-orang kudus. Itu ya, ini dia. Dan kemudian setelah itu baru kita akan masuk ke Romawi 4 ya. Dan Romawi 4. Oke, dampak Calvinisme. Dampak Calvinisme, dan ada sedikit addendum dan sebagainya. Oke, baik. Jadi ini adalah nanti kita akan pelajari. Dan kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup dalam doa untuk malam hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu pada kami. Kalau kita tolong supaya kami semakin paham akan kebenaran firman-Mu. Kami belajar tentang banyak hal yang kita sertai. Dan kami baru memulai, Tuhan. Dan di kelas ini tadi kami bicara mengenai hal-hal mendasar yang kira tolong dan sertai. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Jadi sampai berjumpa kembali di minggu yang akan datang. Mari